Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi ilaih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu wa ridwanu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad as-sirril masun wa durril mahzun wal jawharil maknun adada ma dhanantu bihi dhunun wa ma absarathu al-uyun wa ma kana wa ma yakun salatan mudha'afatan daimatan bidawami mulkillahi alladhi yaqul lisyai'i kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi mithlu dhalika ma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillahi thabitil musalsil ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haitsu qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuslih a'malakum al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ma'asyiral muslimin fi jumratil mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua memuja dan memuji Allah. Kita selalu memohon pertolongan kepadanya. Kita selalu memohon ampun keharibaannya. Kita selalu memohon hidayahnya. Dan kita berlindung keharibaan Allah dari segala keburukan-keburukan batin yang pernah kita lakukan dan kejahatan-kejahatan lahir yang pernah kita perbuat. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memberi hidayah. Duhai segenap hamba Allah, saya khatib di atas mimbar berwasiat untuk diri saya dan seluruh hamba Allah, kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan padanya, dan terus menerus berzikir kepada Allah, zikrullah yang tetap mata rantainya tersampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda, zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Mahabbah, spirit cinta dan rasa syukur. Mahabbah, rasa cinta yang terdalam, akan menghadirkan antusiasme tinggi di dalam bekerja. Mahabbah adalah rasa cinta, spirit cinta kepada Allah yang dimiliki seorang hamba akan menyebabkan dia selamanya senang dengan panggilan ilahi. Panggilan Allah bukan sekedar panggilan salat 5 waktu, dan seluruh perintahnya di dalam Al-Quran itulah panggilan Allah yang wajib kita memenuhi panggilannya dengan rasa senang. Itu telah tanda orang cinta kepada Allah. Salah satu perintah Allah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum,
Bekerjalah kamu semua, pasti Allah akan menilai pekerjaan, amal, aktivitas yang kamu lakukan. Bekerja adalah perintah dari Allah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan seorang suami yang bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya itu merupakan salah satu jihad yang besar di jalan Allah, mempertahankan dirinya, kehormatannya, hartanya dan keluarganya sampai akhir hayat. Itu adalah jihad yang paling besar dari seluruh jihad-jihad Allah. Karena itu bekerja harus didasari dengan mahabbah, harus didasari dengan spirit cinta, harus didasari dengan rasa syukur. Karena yang namanya bekerja itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah yang wajib kita laksanakan dengan penuh mahabbah, penuh rasa cinta, penuh spirit kepada Allah. Karena mahabbah itu merupakan indikasi dari keimanan seseorang. Rasul mengingatkan kepada kita, belum sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku Rasulullah dan Allah lebih dicintai daripada dia mencintai hartanya, anaknya, ayahnya, seluruh manusia. Sahabat Rasul Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menyambut sabdanya dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Ini rasa yang disebut iman. Aku sudah mendahului rasa cintaku untuk Allah dan untuk Rasul. Namun ya Rasulullah, aku masih cinta sama diriku sendiri. Aku masih cinta diriku sendiri. Ini iman Sayyidina Umar bin Al-Khattab sudah puncaknya. Hanya satu, ya Rasulullah, aku masih cinta dengan diriku sendiri. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, tidak ya Umar, imanmu belum sempurna. Hatta dirimu kamu dahulukan Allah dan Rasul. Kamu harus korbankan dirimu sendiri. Karena itu standar kita cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai umatku, jika kamu semua mencintai Allah, ikuti aku. Tanda rasa cintanya kita kepada Allah harus mengikuti Rasul sebagai implementasi dari syahadat yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Seluruh aktivitas hidup manusia, dalam bekerja, itu semuanya adalah nilainya ibadah. Karena kita bukan sekedar jadi makhluk Allah, harus menjadi insan, harus menjadi manusia yang ruhaninya harus dominan, yang jiwanya harus dominan. Karena kalau kita bekerja sesuatu bukan atas panggilan jiwa, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan pernah mendapatkan hasil yang cemerlang. Panggilan jiwa inilah yang disebut manusia. Karena manusia disebut manusia karena ruhnya yang memiliki sifat-sifat ilahi, ada nilai-nilai Tuhan di dalam diri manusia. Maka manusia ditugaskan hidup di dunia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku, beribadah kepada Allah. Seluruh aktivitas hidup kita harus ada nilai ibadahnya. Salah satu nilai ibadah bekerja didasari dengan mahabbah, dengan spirit cinta, dengan rasa cinta dan rasa syukur. Namun di dalam perjalanan hidup kita banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh kita dalam bekerja. Banyak pentuhanan-pentuhanan lain di dalam menjalani hidup ini untuk menjadi hamba Allah. Itu belum lengkap, kita harus menjadi khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Ketika kita menghasilkan ibadah ritual dan sosial untuk diri kita, belum bisa membagi kepada sesama kita, maka kita belum disebut khalifah. Belum disebut khalifah. Kalau kita bisa menaburkan salam untuk diri kita, belum bisa menaburkan salam antar sesama kita, belum kita menjadi khalifah Allah, wakil Allah. Sekali lagi, bekerja didasari dengan mahabbah. Ketika ada panggilan Allah, dia tidak pernah merasa terbebani. Dia tidak merasa sesak dadanya, sesak nafasnya karena panggilan Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Bukankah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam rasa cintanya kepada Allah sampai dia rela mengorbankan putra kesayangannya sematawayang Ismail. Begitu sudah mau dikorbankan, belum lagi ujian Ibrahim sebagai rasa cintanya kepada Allah. Ibrahim sudah disiapkan api untuk dibakar, dibungkus. Malaikat Jibril datang menolong Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Allah Ibrahim menolak tawaran Jibril karena rasa cintanya yang dalam kepada Allah. Sandarannya kepada Allah, bukan bersandar kepada makhluk. Kalau kita bersandar kepada makhluk, maka makhluk itu binasa, makhluk itu disbut. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, roh kita bersandar kepada Allah, jiwa kita bersandar kepada Allah, maka dia abadi. Ketika api sudah ada di hadapan Ibrahim, Jibril datang mau menolongnya, ditolak pertolongan Jibril. Kenapa? Karena dia benar-benar full cintanya kepada Allah. Sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami hanya Allah penolong kami. Tidak ada. Kau pun Jibril adalah makhluk yang nisbi. Kalau kita sudah menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, pasti nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu pasti datang dan kemenangan pasti kita raih. Selama sandaran kita, rasa cinta kepada Allah belum sepenuhnya, kita masih menolak panggilan Allah. Tanda rasa cinta, Allah memanggil kita dengan 5 waktu. Tanda orang kita ini mahabbah kepada Allah, berarti kita ingin bertemu dengan Allah, memenuhi panggilannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ditinggalkan dan ditanggalkan seluruh aktivitas makhluk yang ada pada kita, dipenuhi panggilan Allah. Karena ingin bertemu dengan Allah, karena ingin berdialog dengan Allah. Inilah yang disebut mahabbah. Namun banyak Tuhan-Tuhan kecil yang bersemayam di dalam diri. Banyak pangeran-pangeran kecil, raja-raja kecil yang bersemayam di dalam diri kita. Sehingga kita banyak mempertuhankan Tuhan-Tuhan lain.
Di antaranya ada 8 oknum yang menjadi Tuhan-Tuhan kecil di dalam diri kita. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 24 dikatakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Jika bapak-bapakmu, bapak kandungmu, bapak angkatmu, atasanmu, bosmu, majikanmu, rajamu, wa abna'ukum, yang kedua anak-anakmu, anak kandungmu, anak angkatmu, anak buahmu, fansmu, jamaahmu, wa ikhwanukum, saudara-saudara seagamamu, wa ashiratukum, saudara famili kerabat hubungan darahmu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, istri ataupun suami, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnis perniagaan pekerjaan yang kamu takut akan kerugiannya, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan dan takut hancur binasa, wa masakin tardaunaha, tempat tinggal yang bagus yang kamu sukai. 8 ini kamu sejajarkan dengan cintaan kamu dengan Allah dan Rasulnya, apalagi melebihi kecintaanmu daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu olehmu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa itu? Azab. Azab dari Allah dengan beraneka ragam bentuk azabnya. Ketika kita mempertuhankan Tuhan-Tuhan lain, mensejajarkan mahabbah kita, mensejajarkan spirit rasa cinta kita dengan makhluk yang disebut tadi 8, mensejajarkan saja itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, apalagi melebihi. Maka Allah menegurnya dengan diturunkannya keputusan Allah, azab Allah. Azab itu tidak selalu berbentuk fisik, bisa juga ketidaktenangan di dalam hidup. Harta punya, tahta punya, Toyota juga punya, semuanya ada, tapi tidak ada kedamaian di dalam hidupnya karena rasa cintanya bekerja tidak didasari mahabbah, tidak akan pernah ada spirit di dalam hidup ini. Karena itu mahabbah itulah merupakan puncak daripada kalimat la ilaha illallah. Filosofinya, kenapa hanya kalimat la ilaha illallah yang harus diulang-ulang untuk dibaca? Di dunia barat ditemukan the magical power of repetition. Sesuatu yang dibaca diulang-ulang akan ada power, ada kekuatan rohani. Dalam zikir subhanallah, Rasulullah menentukan jumlahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata, bila disebutkan 11. Semua zikir ritual itu disebut bilangannya, tapi hanya satu-satunya zikir yang tidak disebut bilangannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu semua. Sahabat bertanya, karena iman itu abstrak, iman itu gaib. Kesolehan itu buah daripada iman. Iman itu abstrak, ada di dalam qalbu, di dalam batin.
Maka sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Jaddidu imanakum bikathrati qaul la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan memperbanyak ucapan zikir la ilaha illallah. Filosofinya kenapa harus la ilaha illallah yang harus diulang-ulang untuk dibaca? Kenapa? Karena banyak pentuhanan kecil yang dalam 24 jam kita pasti mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang 8 tadi. Banyak Tuhan-Tuhan kecil di dalam diri yang mendominir hidup kita. Apapun, siapapun, itu bisa jadi Tuhan-Tuhan kecil. Dan kita sudah masuk ke lembah kemusyrikan, sudah mempersekutukan Allah. Inilah ada doa dari Rasul, sekaligus di situ pesan moral dari Nabi. Nabi berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari persekutuan makhluk-makhluk lain yang kami tahu. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari kemusyrikan yang tidak kami tahu. Kemusyrikan yang tidak kita tahu. Ini yang disebut syirik jali, syirik khafi. Kemusyrikan itu ada yang jali, ada yang nampak terlihat. Kita menyembah berhala, menyembah patung, tapi ada kemusyrikan yang khafi, yang samar, yang tidak tahu. Samarnya ini Rasul melukiskan bagaikan kumis kucing yang ada di batu hitam pada malam gelap gulita. Maka filosofinya kalimat itulah yang diulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan kalau zikir dengan suara yang keras itu bid'ah? Bahkan ini sunnah Nabi. Hadis sahih Imam Muslim dari Maula Ibnu Abbas. Catat hadisnya sahih Imam Muslim. Inna raf'as saut ba'dal maktubah kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikeluarkan fatwa oleh mufti besar Syekh Utsaimin yang menggantikan Abdullah bin Bas di Mekah. Abdullah bin Bas sudah meninggal, digantikan Syekh Utsaimin, dan dia mengeluarkan fatwa yang fenomenal berdasarkan hadis yang sahih. Imam Muslim meriwayatkan sesungguhnya zikir dengan mengeraskan suara, zikir dengan mengeraskan suara sesudah sholat fardu itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamilah Al-Quran secara syamil. Kajilah Islam itu secara integral. Jangan mengkaji Islam secara parsial, secara juz'iyah. Anda akan menjadi fundamentalis yang tidak toleransi kepada sesama agama. Ingat, orang non-Islam itu ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang wajib diperangi, ada yang wajib kita lindungi, kita jaga, kita pelihara. Mereka yang menetap di negara yang mayoritas Islam, Indonesia, Rasul mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmi, aku perang melawan mereka semuanya. Inilah yang harus kita pahami Al-Quran secara syamil, secara integral, secara menyeluruh, bukan sepotong-potong. Al-Quran bukan buku sains, tapi dia mengandung sains, mengandung pengetahuan. Antara satu dengan lain punya mata rantai yang saling kait-mengkait, tidak bisa dipahami sepenggal. Ketika Anda mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kepada Allah, lalu aku kabulkan, lalu Anda mengeluarkan fatwa tidak boleh berdoa melalui perantara atau tawasul,
Apakah Anda tidak membaca ayat Quran yang lain yang mengatakan wa fa idza ja'uka, surat An-Nisa 64, tatkala mereka datang kepadamu, tatkala mereka yang berdosa datang kepadamu, kepada Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, maka Muhammad Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah kepada mereka yang datang, pasti Allah mengampuni dosanya. Inilah ma'asyiral muslimin, bekerja harus didasari dengan mahabbah kepada Allah, rasa spirit cinta kepada Allah. Karena Allah yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bekerja. Jangan pernah ada dikotomi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan pernah ada dikotomi antara rohani dan jasmani. Keduanya berjalan secara sinergis. Adanya kekuatan zikir dan kekuatan fikir. Kekuatan zikir menumbuhkan keimanan yang handal, kekuatan fikir melahirkan keimanan. Ketika zikir dan fikir disinergiskan, baru melahirkan action kesalehan. Apa itu soleh? Soleh ritual dan soleh sosial. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muslimat fastaghfiruh. Mohon ampunlah kepada Allah. Khatib duduk di antara dua khutbah, 7 pintu langit terbuka, mohon ampunlah kepada Allah dan mohonlah untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, selalu adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Doakanlah saudara-saudara kita. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin fi jumratil mu'minin rahimakumullah. Menurut prediksi dari literatur Islam, hadis-hadis dari Rasulullah, bahwa kesimpulan dunia ini tidak akan sampai tahun 1500 Hijriah. Sekali lagi, dunia tidak akan sampai berumur 1500 Hijriah. Enggak sampai 1500 Hijriah dunia ini akan hancur. Tentunya bagi umat Islam, umat Muhammad Rasulullah yang tidak berkhianat kepada Rasul, yang Rasul merindukan kita. Karena suatu hari Rasulullah menjerit, mengatakan, "Ikhwan, ana mushtaq, ikhwan, aku rindu, aku rindu, aku rindu." Semua sahabat tercengang. "Ya Rasulullah, kami adalah sahabat-sahabatmu." "Ya, engkau sahabatku yang sudah dijamin surga. Karena engkau melihat aku, engkau menyaksikan aku, engkau mendengar suaraku, dan kau beriman, itu hal yang wajar." Aku rindu kepada ikhwan yang mereka tidak bertemu denganku. Mereka tidak mendengar suaraku, mereka tidak bisa menjamah aku, tapi mereka beriman kepada aku, beriman kepada Allah, memperjuangkan Islam, memperjuangkan iman, memperjuangkan ihsan. Aku rindu padanya. Bahkan Rasulullah di akhir zaman, Rasulullah setelah hari kiamat, di dalam surat Al-Furqan, wa qala Rasul ya qaumi ittakhadu al-Qur'ana mahjura.
Rasul akan menjerit kepada Allah, ya Allah, kenapa umatku menjadikan Al-Quran ini diasingkan, ditinggalkan Al-Quran. Ya Allah, kenapa umatku kenapa kaumku meninggalkan Al-Quran? Baik secara fisik Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh, atau barangkali juga isi Al-Quran, panggilan Allah tidak pernah kita penuhi, bahkan kita khianati. Itulah keluhan Rasul kepada kita umatnya, yang dirindukan Rasul, yang saat detik-detik akhir hayat Rasul merasakan roh itu sakaratul maut begitu sakitnya, sampai Rasul minta, ya Allah, jangan kau timpakan sakitnya mati ini untuk umatku, biar aku yang menanggung seluruh sakarat umatku, aku yang nanggung ya Allah. Sehingga dijawab oleh Allah, umat Muhammad tidak merasakan sakarat karena sudah ditanggung Rasul. Kita tidak pernah mengalami kiamat karena dimatikan oleh Allah melalui angin dari Syam, dari Syria, semuanya mati. Apa yang terjadi pada saat itu? Al-Quran diangkat, Al-Quran diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi hukum Allah, tidak ada lagi aturan Allah. Yang masih tersisa pada saat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang masih bertahan, karena itu tidak akan pernah hilang. Bahkan penduduk sorga menyesal masuk sorga. Ada orang masuk sorga menyesal masuk sorga, tolong dikembalikan kami semua ke dunia. Kenapa? Kurang berzikirnya. Tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali zikir. Zikir inilah yang harus dihujamkan, ditanamkan, ditalkinkan, dibaiatkan. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah. Wa'lamu anna Allah amarakum badafi binafsi wa thanna bimalaikatil musabbihati biqudusih wa thalatha bikum min bariyatil jinni wa insi faqala ta'ala irsyadan lana wa ta'alima. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ma'anil arba'atil khulafai rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakrin, Umar, Uthman wa Ali, thumma ila sibtain asy-syarifain al-Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma wa ummihima sayyidatuna Fatimah Zahra wa sayyidatuna Khadijatul Kubra, thumma ila sayyidatina Aisyah ridha ummil mu'minin wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'an wa tabi'an ala bi ihsan biddin wa alaina wa ma hum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayhi ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, ampunilah seluruh saudara, ampunilah seluruh umat Islam, ampunilah dan maafkanlah segala kesalahan umat mukminin, ampunilah juga mereka yang ihsan. Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami semua dunia agama kami, perbaikilah untuk kami agama kami, karena agama itulah yang menjadi pegangan sandaran hidup kami. Perbaikilah untuk kami dunia kami, karena dunia itulah tempat penghidupan kami. Perbaikilah untuk kami akhirat kami, karena akhirat itulah tempat kembali kami. Jadikanlah dunia ini bertambah-tambahnya kebaikan. Jadikanlah kematian ini berhentinya kami dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.